kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa berjamaah melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan yang asal dari langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan sehingga kita merindukan, menantikan sahabatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki di hari ke-10 bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan di antara 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa Allah menyatakan 12 bulan di antara 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan. 1 bulan adalah terpental dan 3 bulan berurutan. 1 bulan yang terpental adalah bulan Rajab, yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Mengapa bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita membaca sejarah bahwa di bulan Rajab itu ada 5 peristiwa penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rasulullah menerima wahyu salat yang jumlahnya adalah 17 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa perang Tabuk, di mana umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang keempat adalah peristiwa penaklukan yaitu Baitul Maqdis, juga terjadi pada bulan Rajab. Dan yang terakhir adalah runtuhnya kekhalifahan yaitu Turki Utsmani. Itulah 5 peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam sehingga kita perlu mempelajarinya. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan memanen amal. Hingga ketika kita kedatangan bulan Rajab, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Saban, di bulan Rajab, bulan Saban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini adalah bulan yang berurutan, bulan yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, sehingga bisa dikatakan bulan Rajab adalah bulan menanam amal, bulan Syaban adalah bulan memelihara amal, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Yang jadi masalah adalah
apa yang kita tanam di bulan Rajab. Sehubungan dengan hal di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan dengan tema 6 amal yang ditanam di bulan Rajab. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun amal yang pertama yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah kita mengajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah. Seperti halnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu sholat. Maka dari itu, amalan yang pertama yang perlu kita tanam adalah mari kita ajak diri kita untuk senantiasa menanam amal, yaitu sholat wajib berjamaah. Karena dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah, insya Allah kita termasuk melakukan sesuatu amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Hingga kalau kita terbiasa sholat di awal waktu, tentunya bisa nggak bisa, mau nggak mau, ketika azan dikumandangkan, kita segera datang, otomatis kita bisa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Dengan sholat berjamaah, pahala kita akan digandakan 27 derajat. Dengan berjamaah, kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah akan terjalin persatuan dan kesatuan. Dengan berjamaah kita akan memperoleh kemenangan. Maka dari itu tiada hari tanpa sholat berjamaah. Dengan demikian manakala kita sudah membiasakan diri untuk sholat berjamaah, insya Allah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, itu hal yang biasa dan tidak begitu susah. Muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Adapun amal yang kedua yang ditanam di bulan Rajab adalah melaksanakan sholat sunnah. Banyak sekali sholat sunnah yang perlu kita tanam, dari sholat rawatib 12 rakaat. Kalau kita ingin dibuatkan rumah di surga, maka laksanakan sholat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang datang yang tidak disangka-sangka, mari kita laksanakan sholat duha. Di dalam doanya, Allahumma in kana rizqi fis samai wa anjilhu wa in kana fil ardi ahrijhu wa in kana musira haisirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana bagidan wa qaribhu. Ya Allah, jika itu datangnya dari langit maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu sukar maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu kotor bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan rezeki lancar, maka dibiasakan sholat duha. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, atau bisa 8 rakaat, sesuai dengan kemauan kita. Kemudian kalau kita masih punya cita-cita, harapan, dan terwujud, laksanakan sholat tahajud. Karena manakala kita terbiasa melakukan sholat tahajud, maka Allah akan memberikan janji bahwa orang yang biasa melakukan tahajud, maka akan diberi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya cita-cita atau keinginan, mari kita laksanakan sholat hajat. Dengan melaksanakan sholat hajat, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Atau kita mengakui bahwa setiap hari, setiap saat kita selalu melakukan dosa, baik itu sengaja atau nggak sengaja, sadar nggak sadar, maka kita disunahkan untuk sholat taubat,
2 rakaat. Dengan demikian, manakala kita terbiasa melaksanakan sholat sunat, insya Allah kita tanam sholat sunnah di bulan Rajab ini, sehingga kita jaga di bulan Sa'ban dan kita panen di bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang ketiga yang ditanam di bulan Rajab adalah puasa. Kita tahu bahwa betapa banyak saudara kita yang saat ini masih memiliki hutang puasa. Karena itu ini kesempatan untuk mengqadha, untuk menyahur puasa wajib yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita ingatkan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang masih punya hutang puasa. Ayo, masih ada 51 hari lagi untuk bisa mengqadhanya. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban mengqadha, maka kita disunahkan untuk bisa melaksanakan puasa sunnah. Apakah Senin Kemis atau Yaumul Bid atau puasa Daud. Karena semua ini sudah ada dasar hukumnya. Ketika kita puasa Senin Kemis, maka amal anak Adam akan diperiksa, yaitu pada hari Senin dan Kemis. Maka Rasulullah senang sekali ketika amalnya diperiksa atau dilaporkan oleh Allah dalam keadaan puasa. Begitu juga ketika kita ingin seolah-olah melaksanakan puasa sebulan itu, kita dianjurkan untuk puasa Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Yang bulan Rajab ini akan jatuh pada tanggal 17, 18, 19 Februari. Maka dari itu, mari ajak diri kita untuk senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang keempat yang ditanam di bulan Rajab adalah sedekah. Kita tahu bahwa harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya adalah harta yang kita miliki. Setiap harta yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah akan mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, dan setiap perbuatan baik ada sedekah. Untuk itu mari ajak diri kita untuk senantiasa bersedekah, karena apa yang kita sedekahkan Allah akan menggantinya. Tiada hari tanpa bersedekah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang perlu ditanam di bulan Rajab yang ke-5 adalah tilawah. Kita tahu bahwa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah yang pertama adalah tilawah. Bagaimana kita akan berjalan sebagai seorang muslim yang lurus kalau kita tidak bisa membacanya? Bagaimana kita bisa membedakan mana itu hak, mana itu kewajiban, mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu pahala, mana itu dosa, mana itu surga, mana itu neraka, kalau kita tidak pernah membacanya? Maka itu kewajiban yang pertama dan utama sebagai muslim dalam Al-Quran adalah membacanya. Maka itu kesempatan, jangan sampai kita menyesal di alam kubur, karena ada 5 pisahan mayat di dalam kubur. Mengapa ketika hidup diberi kesempatan tidak mau membaca Al-Quran? Mengapa ketika hidup di dunia tidak mau bersedekah? Mengapa ketika masih hidup tidak mau beribadah? Banyak sekali penyesalan yang dialami oleh mayat ini. Maka dari itu, mumpung masih diberi waktu luang yang belum bisa baca Al-Quran, mari kita ajak untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran menjawab persoalan seluruh manusia. Apa yang dihadapi manusia, Al-Quran sudah menjawabnya.
Kalau kita tidak mau membacanya, bagaimana masalah yang kita hadapi bisa terpecahkan? Untuk itu, mau nggak mau, harus wajib umat Islam adalah membaca. Kalau umat Islam tidak mau membaca, nggak bisa membaca, ibaratnya adalah debak bosok, diberi nyawa, diinjek-injek, malah tertawa. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran. Iqra, bacalah. Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran, adalah kewajiban, yaitu memahami, bisa mengamalkan, bisa menghafalkan, bisa mendakwahkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwidnya, dengan huruf-hurufnya, atau juga tahsinnya. Dengan demikian, manakala kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran besok di hari kiamat, Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang terakhir yang ditanam di bulan Rajab adalah berdoa dan berzikir. Kita tahu bahwa di bulan Rajab ini banyak sekali waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu yang istijabah, maka kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tadi itu jangan lupa kita berdoa antara adzan iqamah, antara dua khutbah, pada waktu sahur, atau juga di seperti kalam terakhir. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoa padaku niscaya akan aku kabulkan. Begitu juga manakala kita berdoa disertai dengan zikir, karena dengan zikir yang banyak hati kita akan menjadi tenteram. Ala bidzikrinul qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak hatimu akan menjadi tenteram. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun baring. Artinya kita disuruh untuk senantiasa berzikir, apakah berdiri, duduk atau berbaring. Intinya manakala kita banyak berzikir, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, tenteram, dan tidak merungsung. Itulah 6 amal yang perlu kita tanam di bulan Rajab, kita jaga di bulan Syaban, dan kita panen di bulan Ramadan. Dengan demikian, manakala kita sudah mempersiapkan 6 hal ini, insya Allah kita akan diizinkan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.